Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Wanita ini dijual dan dipaksa melayani pria. Nasibnya sungguh sangat tragis. Tetapi ia juga menjadi pahlawan bagi banyak orang. Hari ini kita akan membahas film dari negeri Vrindavan yang menempati posisi nomor 3 film paling favorit di Netflix. Bagaimana kisahnya? Ini dia, Gangubai Kathiawadi. Asik-asik, jos! Film ini dibuka dengan seorang wanita yang didandani untuk menjadi pelacur. Lalu ia dipaksa untuk melayani para pria hidung belang. Wanita itu sudah berhari-hari tidak makan dan selalu menangis. Karena takut wanita itu akan meninggoy, si mami pun memanggil Gangubai. Walaupun namanya ganggu, tapi si ganggu ini nggak mengganggu ya guys. Bas Gangubai ko bulale. Gangubai ini bisa bicara dari hati ke hati. Jadi banyak PSK yang semula nggak mau melayani pria, jadi mau melakukan pekerjaannya. प्यार से पिला रही हूँ, पी ले, दरवाजा नहीं खुलता. Gangubai pun menceritakan kisah hidupnya. Ia dulunya adalah seorang anak pengacara. Hidupnya sangat bahagia. Tetapi suatu hari ia pergi dari rumah karena ia yakin pacarnya akan membantu dia untuk mencapai impiannya menjadi seorang artis. तू प्यार करता है ना मुझसे? बाबा को बता के आती हूँ मैं. तो बन चुकी तो हीरोइन. अब बस में हम लोग मुंबई जा रहे हैं. Ternyata dia malah dijual sama pacarnya untuk jadi PSK ke mucikari yang bernama Bibi Sheila. Dasar lelaki kardus. Lelaki kardus, lelaki karpet. आता हूँ. इश्क भी बड़ी बुरी चीज होती है. Setelah berhari-hari lamanya depresi, akhirnya dia menyerah dengan impiannya dan menerima takdirnya sebagai PSK. 6 दिन में उन लोगों ने उसे भी दफना. ठप्पा लग गया था मुझ पर. Jadi guys, wanita-wanita yang sudah ada di daerah prostitusi ini nggak semudah itu untuk kembali ke keluarganya. Walaupun dia berada di sini dalam keadaan ditipu atau dipaksa, orang-orang di sana sudah mencap bahwa dia adalah seorang pelacur yang najis. Jadi keluarganya sendiri pun juga nggak mau menerima dia kembali. Dan pilihan satu-satunya hanyalah bertahan di tempat itu. Hari demi hari pun berlalu. Gangubai menjadi PSK idola di tempat itu. Salah satu pelanggannya mengatakan bahwa ia akan menjadi penguasa di tempat ini, dan ia pun meyakininya. ज्यादा दे गया. ले, गोविंद सेठ खुश होकर तुझे. ये भी कहा है कि एक दिन मैं कमाटीपुरा पर. Tidak hanya memiliki wajah yang cantik, ia juga memiliki hati yang baik. Pada hari genap 1 tahunnya di tempat itu, ia mengajak semua teman-temannya untuk nonton bioskop dan menyuruh Bibi Sheila untuk meliburkan mereka semua. Bibi Sheila di sini nggak berkutik. Ia mungkin terkejut batin kali, nggak pernah ada yang giniin dia. Sadis. Suatu hari di pagi-pagi buta, ada seorang pria yang mau berski di papap dengan Gangubai dengan bayaran 2 kali lipat. Agak aneh sih, karena ini sudah menjelang pagi, jam dimana para pelanggan sudah balik ke rumah mereka masing-masing. अग्गू
हमारा कोई वक्त होता है। Dan ternyata firasat buruk itu benar. Cowok itu berskidi papap dengan kasar dan melukai Ganggu dengan sangat fatal. Ganggubai pun masuk rumah sakit. Di sini mereka nggak bisa lapor polisi karena prostitusi itu kan juga ilegal. Sama aja dong dengan mengantarkan diri sendiri ke penjara. ये दान पुण्य का नाटक नहीं करके अगर पुलिस स्टेशन ना तो हम सबको अंदर कर लेती। Selain itu, Ganggu pun mengalami diskriminasi di rumah sakit. Ia dimasukin ke ruangan gudang, bukan di ruangan perawatan selayaknya. Karena dia seorang PSK. Jadi perawatnya kayak jijik gitu guys sama PSK. Aduh, please deh, jadi orang jangan suka menghakimi. Dosa lo aja yang masih belum di-up sama Tuhan. इनके लिए ना एक कबाड़ खाना Teman-temannya mendapatkan identitas orang yang menyiksanya. Ternyata pria yang menyiksanya itu adalah salah satu anak buah dari orang yang bernama Oom Rahim. Oom Rahim adalah orang yang berkuasa di Mumbai. Bahkan polisi pun takut sama dia. Tapi di sisi lain, si Oom Rahim ini orangnya sangat agamis guys. रहीम भाई इंसाफ तो करेंगे। बिलाल को इसके कोठे के बाहर खड़ा कर दो, बाकी हम देख लेंगे। Ganggu pun datang kepadanya dan meminta keadilan. Oom Rahim pun berjanji akan memberinya keadilan dan akan melindunginya. बाकी हम देख लेंगे। Setelah beberapa bulan lamanya, Ganggu pun sudah mulai pulih. Tak disangka pria yang menyiksanya datang lagi dan mau berskedi papap dengannya. पठान आया। करना क्या है मतलब? Di sini si nenek genderuwo alias Bibi Sheila bukan malah ngusir pria itu jauh-jauh. Malah dia nawarin ke Ganggubai karena pria itu mau bayar 4 kali lipat. मासी कुछ भी हो जाए पैसे कमाने देने के लिए तैयार है। Walah, di sini Ganggu udah gedek banget sama Bibi Sheila karena di pikirannya cuma uang, uang, dan uang. Tapi Ganggu tetap menerima tawaran itu dan menyuruh teman-temannya untuk memanggil Oom Rahim secepatnya. क्या कमली? रुकना, सुन तो। चलो। Teman-temannya udah cemas dengan nasib Ganggu. Tapi si nenek genderuwo malah senyum-senyum gak peduli sama sekali. Beberapa saat kemudian Oom Rahim dan para pengawalnya pun datang. Si cowok penyiksa itu diberi salam olahraga oleh Oom Rahim. Mulai dari situ orang-orang jadi segan sama Ganggu karena ia langsung dilindungi oleh Oom Rahim nan tampan, baik, dan mempesona. Tidak berapa lama Bibi Sheila pun meninggoy karena kebiasaannya mengkonsumsi alkohol. Teman-temannya sangat ingin Ganggu untuk menjadi bos di rumah prostitusi ini karena dia memahami kesedihan-kesedihan para PSK. Hati Ganggu pun terenyuh dan ia menerimanya. ये तोहफा हमारी तरफ से। Lalu scene berbalik lagi ke percakapan Ganggu dengan wanita yang dipaksa jadi PSK tadi. Ganggu pun memberinya 2 pilihan. Mau tinggal dan berjuang di tempat ini atau meninggoy. Dan wanita itu pun lebih memilih meninggoy. गंगू को और भी बहुत सारे तो जहां से जाओ।
Dengan segera Ganggu mengeluarkan wanita itu dan memulangkannya ke keluarganya sampai selamat. लड़की वापस घर जाएगी। कल घर आके 10,000 रुपए लेके वापस छोड़कर आ जाना। Ternyata saat ini Ganggu sudah memasuki dunia politik. Ia bisa membantu banyak PSK dengan uangnya yang banyak. Tapi karena keseringan ngebantu, uangnya jadi nipis deh. वापस भेजो कि और पैसा लौटाती रहोगी। Ganggu pun meminta bantuan Oom Tamvan Rahim. Ia meminta supaya bisnis minuman alkoholnya dikelola oleh Ganggu. Awalnya Oom Rahim menolak karena itu menyalahi prinsipnya yang agamis, membiarkan orang yang dilindunginya untuk menjual minuman keras. Tapi karena uangnya digunakan untuk membantu ribuan PSK di sana, Oom Rahim pun menyetujuinya. कितना चाहिए? शराब का धंधा मैं संभालूं। लगी शराब की बिक्री में। Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Ganggu juga menemukan kekasih hatinya. Pria muda sederhana yang baik dan sopan perilakunya. Shihi, sama berondong nih ya. Tiba-tiba polisi melakukan razia di tempatnya. Dengan sekali sogokan yang sopan, ingat ya harus sopan guys. Polisi itu pun langsung diam seketika. Ternyata polisi itu adalah utusan saingan politiknya Ganggu yang bernama Razibai, sahabatnya Lucinta Luna. आजकल भाई लोगों को दारू पिला पिला के चलो रे रेड खत्म। Jadi di daerah prostitusi itu mau diadakan pemilu gitu guys. Calegnya satu si Razibai dan satu lagi si Ganggu. Bestinya Lucinta Luna ini mengancam Ganggu supaya mundur dari pemilihan politik. Tapi Ganggu gak peduli sama sekali akan gertakan itu. दुश्मन का सर भी पीस देगी तू अंदर। Malahan Ganggu ngebuat layar tancap di daerah prostitusi itu yang bertepatan dengan pidato orasinya si Razibai. Jadinya nggak ada deh yang datang di acara Razibai. लोग क्यों नहीं आए? गंगू की गली ये में कुर्सियों को भाषण सुनाऊंगी मैं। Maklum guys, pekerja seks komersial itu selalu ngasih hiburan sama orang, tapi dirinya sendiri jarang banget dapat hiburan. Mungkin bagi kita layar tancap itu hiburan yang gak seberapa, tapi bagi mereka itu sesuatu yang berharga. Keesokan harinya, ia menemukan anak tetangganya ada di dalam kandang ayam. Ternyata ibunya lah yang sengaja memasukkan anaknya ke situ. Ibunya tidak mau anaknya menjadi PSK seperti dia. Soalnya kalau dia nggak disembunyiin, banyak lelaki kardus yang nawarin anaknya yang masih ting-ting. Eits, bukan yang ini ya. Ibunya ingin banget menikahkan anaknya supaya ada yang jagain. Tapi sepanjang sejarah belum ada yang pernah menikah di daerah prostitusi ini. Dan Ganggu pun mewujudkannya. शादी की उम्र होगी इसकी, लेकिन एक जानवर की तरह पिंजरे में Ia menjodohkan anak polos ini dengan pria yang ia cintai dengan memberikan banyak mahar. Lamaran pun diterima oleh orang tua si pria. कराई हो कि अगर आप चाहो भी ना तो ना नहीं रिश्ता कबूल है तो रानी। Walaupun hati Ganggu sakit banget, tapi ia harus melakukannya. Karena mereka berdua tahu mereka nggak akan bisa bersama. Karena orang tua si pria nggak setuju kalau mereka punya menantu seorang pelacur.
Pernikahan pun diadakan, semua bersukaria, kecuali Ganggu dan pujaan hatinya. Beberapa hari kemudian hasil pemilu pun sudah keluar dan pemenangnya adalah Gangubai. Ia berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada kehidupan teman-temannya. सीधा घर में घुसूंगी। Suatu hari ia teringat kepada keluarganya dan ingin menelpon. Ternyata ibunya marah dan tidak mau berbicara dengannya. Sementara itu ayahnya sudah meninggoy. Dia pun syok banget. अरे याद रखूंगी नंबर। तरसे उनके प्यार के लिए। Beberapa hari kemudian ia bertemu dengan orang yang ingin mengosongkan seluruh wilayah prostitusi dengan alasan wilayah ini bersebelahan dengan sekolah. Sehingga hal ini membawa pengaruh buruk bagi anak-anak. Mereka pun sudah membawa perkara ini ke pengadilan. Di sini Ganggu agak sedikit takut karena dia nggak pernah berurusan dengan pengadilan. Tapi Om Rahim menguatkannya. लेकिन ये कोर्ट कचहरी में तेरे इस डर को ताकत में बदल। Demo penutupan tempat prostitusi pun semakin marak. Tapi Ganggu malah mendaftarkan anak-anak dari rumah prostitusinya untuk bersekolah di tempat itu. Ganggu mengatakan bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Mungkin suatu saat ada yang jadi orang sukses dan bisa mengubah nasib mereka. Meskipun dengan berat hati, kepala sekolahnya pun menerima mereka. ये है मेरी बेटी शिक्षा का हक है इन्हें। Kebetulan juga di sana ada seorang jurnalis dari media terkenal. Ia terkesima melihat cara berpikir Ganggu. पत्रकार हामिद फैजी उर्दू टाइम। Baru 1 hari anak-anaknya bersekolah di tempat itu, anak-anaknya malah dipukul dan diusir. Di situ Ganggu sangat kesal dan menyuruh si jurnalis memberitakan hal ini. इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? टीचर ने मार के भगा दिया। Betapa tidak adilnya kehidupan kepada kaum PSK. Bahkan anak-anak yang belum tahu apa-apa pun menjadi korban. कि जो फोटो भेजी भाई। Majalah itu pun berhasil terbit dan orang-orang jadi mengenal Ganggu. Si jurnalis itu pun menyuruh Ganggu untuk datang di acara konferensi pemenuhan hak-hak wanita. Dan jurnalis itu sudah mendaftarkan nama Ganggu untuk menyampaikan suaranya di pertemuan besar tersebut. Ganggu pun menerimanya. छुट्टी। अरे अपनी बच्चियां तो देख। भाई दिखाओ। Ia menyampaikan pidatonya tentang persamaan hak para pekerja seks komersial di tengah diskriminasi yang selalu mereka alami. Dan orang-orang pun tertegun dan bertepuk tangan atas pidatonya yang menyentuh hati. आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। Beberapa hari kemudian Ganggu juga menghadap ke Perdana Menteri India. Dan pada akhirnya daerah prostitusi itu pun tidak jadi ditutup. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के घर ना Adegan itu pun diakhiri dengan orang-orang yang bersorak-sorai akan kemenangan Gangubai dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Sementara itu kekasih hatinya dulu sudah terlihat sangat menyayangi istrinya yang tengah hamil. Terlihat juga sang jurnalis menaruh hati pada Gangubai. Begitu juga dengan Gangubai. Lalu anak-anak pun mendapat pendidikannya kembali. Dan film pun selesai. Akhir bahagia ya guys. Mari kita jangan saling menghakimi satu sama lain. Memang mereka melakukan pekerjaan yang salah, tapi bukan berarti kita memiliki hak untuk bersikap semena-mena pada mereka.
Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik, coy!